Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian. Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi. Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak. Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 246444 atau WA di 0811 399 9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi hari ini, dan senang sekali saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua narasumber kami hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Igede Mahendra, STMM selaku analis maksud kami ya, kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu Pak. Oke, selamat pagi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya pagi ini untuk berdiskusi ya. Nggih, sama-sama sharing ya Pak. Nggih. Tsunami Ready Community. Betul. Dan juga ada Bapak Muhammad Ali selaku Sekdes Desa Pengastulan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah bisa hadir pagi hari ini, terutama dari Pak Muhammad Ali yang lumayan jauh ya Pak ya, Pengastulan ya. Oke, nah ini kita akan membahas tentang Tsunami Ready Community. Nah, seperti apakah? Karena memang saya tahu juga bahwa Tsunami Ready Community ini adalah kalau boleh dikatakan dibentuk oleh BMKG nggih. Seperti apa? Mungkin Pak Mahendra atau Pak ini? Pak Mahendra, silakan Pak. Terima kasih. Tsunami Ready Community ini sebenarnya merupakan program yang diinisiasi untuk banyak desa dan kelurahan di seluruh Indonesia oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara di Bali sudah diverifikasi dan dalam proses pengukuhan oleh UNESCO. Itu ada dua, yaitu satu di Tanjung Benua. Tanjung Benua sudah yang sedang berjalan pengukuhannya masih, yaitu di Pengastulan Buleleng serta Kusambe di
Kelungkung ya. Iya, Misalnya. Kelungkung. Diharapkan nanti di waktu-waktu yang datang semakin banyak seperti di Jawa itu sudah beberapa kabupaten udah ada desanya. Yang terakhir kalau nggak salah di Bantul, Bantul Jawa Tengah ya, Yogyakarta itu sudah. Jadi tujuannya Tsunami Ready Community ini adalah yang pertama merupakan upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi dampak dari gempa bumi yang berpotensi tsunami. Itu sebenarnya intinya. Sebagaimana kita ketahui di Kabupaten Buleleng ini sangat rentan mengalami gempa dan gempa berpotensi tsunami, terutama di wilayah Desa Pengastulan. Ini yang menjadi dasar kenapa Desa Pengastulan dipilih. Kemudian juga tercatat, kita ingat mungkin memori tahun 76 bagaimana walaupun tidak sampai terjadi tsunami tapi dampaknya kerusakannya sangat luar biasa. Kemudian berdasarkan survei atau penampakan satelit dari BMKG memang terindikasi banyak sekali patahan dan sesar, terutama patahan yang berpotensi untuk memperkuat gelombang tsunami, yaitu di timur di sekitaran Dejekule, kemudian di pantai utara Desa Pengastulan sendiri, dan di sebelah barat yaitu di sekitar Banyuwedang. Itu patahan yang terbesar. Belum lagi sesar-sesar yang banyak ini kebetulan seperti sesar di Pupuan dan sebagainya. Banyak sekali. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi kedepannya nanti harapan dari Tsunami Ready Community ini di samping kesiapsiagaan sebenarnya juga bagaimana masyarakat semakin teredukasi. Masyarakat semakin nantinya pada saat mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, kita berdoanya sama-sama seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi seandainya pun terjadi sudah ready. Ready-nya di sana. Bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri dulu, keluarganya, dan bagaimana caranya supaya sekali lagi dampak ini diminimalkan. Ya, tidak ada kepanikan dan sebagainya. Mungkin itu sekilas yang bisa ini dari awal gitu. Siap. Karena memang Tsunami Ready Community ini sekali lagi persiapan antisipasi. Sekali lagi ini memang pemerintah atau BPBD atau BMKG tidak bisa kerja sendiri, tapi harus ada masyarakat juga ya. Bukan begitu Pak Muhammad Ali selaku Sekdes Desa Pengastulan, seperti apa nih untuk antisipasinya nih? Terima kasih. Jadi kami terus terang saja sangat bersyukur dengan didampingi oleh Bapak BPBD juga dari BMKG wilayah Bali. Kami ditunjuk sebagai salah satu desa yang dipersiapkan untuk menjadi desa yang tsunami ready. Jadi proses kami artinya mendapatkan sertifikat tsunami ready itu tentunya dengan berbagai macam waktu yang cukup panjang. Terus upaya-upaya yang memang harus kita penuhi. Yang pertama kita mulai di bulan Mei kemarin ya, kita mulai melakukan koordinasi karena masyarakat sangat paham terkait dengan bahaya gempa apalagi dengan tsunami. Ini akhirnya kita berkonsultasi dengan BPBD, BMKG. Pada bulan Mei itu agenda kita juga mendapatkan namanya sekolah lapang gempa bumi dari BMKG. Itu tertanggal 30 sampai 31 Mei 2023. Dan pada saat itu kita dibentuk dalam forum penanggulangan risiko bencana Desa Pengastulan, sekaligus disertifikasi oleh dari BMKG pusat. Setelah kami disertifikasi, tentunya kami mempersiapkan diri untuk lebih memantapkan forum ini, komunitas ini, sehingga ada upaya-upaya dengan beberapa indikator yang harus kami penuhi. 12 indikator itulah yang menjadi prasyarat bahwasanya kalau hal itu terpenuhi, itu akan menjadi prasyarat kita akan diterima sebagai komunitas tsunami ready yang disertifikasi oleh tsunami ready tingkat nasional. Tapi astungkare pertanggal 31 November setelah proposal itu 12 indikator tidak kirim dan kita penuhi, pada tanggal 31 November kita Desa Pengastulan mendapat sertifikat secara nasional Alhamdulillah dari Tsunami Ready tingkat nasional. Setelah kita memperoleh sertifikasi tersebut, itu tidak berhenti Bu, tidak berhenti, jadi masih ada tugas-tugas ya dengan dampingan BPBD dan juga dari BMKG wilayah Bali.
kami mendapatkan mandat untuk diverifikasi. Verifikasi. Jadi proposal yang sudah disertifikasi itu akan diverifikasi kembali oleh satu badan, bagian satu badan dari PBB ya, yang namanya UNESCO ICO kalau tidak salah itu. UNESCO. Iya. Bagian dari UNESCO. Bagian dari UNESCO itu mengadakan verifikasi apakah betul sertifikat yang sudah diberikan secara nasional betul-betul memang sudah real dan fakta di lapangan. Gitu. Akhirnya tim dari dari UNESCO ICO itu datang ke desa kami mengadakan survei itu pada tanggal 24 sampai dengan 26 April tahun 2024. Jadi segala sesuatu terkait dengan indikator-indikator diperiksa. Terus kesiapan kami juga sebagai FRB tingkat desa juga istilahnya banyak dialog seperti itu, banyak kemampuan. Ini beberapa bulan berikutnya yaitu pada tanggal 9 dan 14 yang akan datang ini, ternyata kita diundang ke Aceh. Berarti nanti Bapak yang hadir. Ya, baik. itu artinya memberikan sinyal bahwasanya UNESCO ICO yang mengadakan verifikasi lapang di desa penghasilin artinya sudah menerima. Mudah-mudahan saja nanti pada secara garis besar gitu ya Pak sudah ya. menerima kan. Kalau tidak diterima kayaknya kita tidak diundang tanggal 9 sampai 14 di Aceh nanti. Baik, berarti antusias nih Pak ya untuk baik. Baik, pemirsa dan pendengar, itu baru awalnya saja dulu karena kita masih banyak waktu dan kesempatan untuk berbincang kembali. Dan seperti biasa, saya juga tidak lupa untuk menyampaikan, jangan lupa Anda bisa berpartisipasi untuk sama-sama sharing dengan topik pagi hari ini melalui telepon 0362246444 atau WhatsApp call kami 081139999790 atau WhatsApp chat kami. Dan juga Anda bisa mengomentari live YouTube kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat. Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi. Mitigasi? Kok aku baru denger ya? Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa nggak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu. Jadi ntar kita ngapain ya? Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu. Kalau gitu, aku harus ikut nih. Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, bahkan bencana pun kita harus siap siaga untuk menghadapinya, nggak cuman calon mertua gitu ya. Bencana pun kita harus siap siaga karena memang saya luar biasa dengan keberadaan komunitas yang merupakan representatif dari masyarakat Desa Pengastulan sendiri dalam memahami lingkungan yang rawan terhadap bencana gempa bumi, apalagi kalau misalnya kita
kita sih berharapnya tidak ya Pak yang disertai dengan tsunami. Intinya adalah tanggap bencananya untuk masyarakat seluruhnya, kita sudah tahu, aware duluan gitu ya, nggak jadi panik. Tapi kalau selama ini mohon maaf Pak Muhammad Ali, dari masyarakat sendiri kan pasti sudah disosialisasikan ya seperti apa? Jadi kami setelah adanya FRB ini dari data dan historis Desa Pengastulan tahun 76 dan juga berita mengejutkan di tahun 2018 itu Pak ya, akibat berita hoax ya. Jadi ketika 2018 ada guncangan itu sekitar 5, Pak kalau tidak salah ya, 5, namun karena ada informasi terkait dengan berpotensi tsunami, akhirnya masyarakat kami betul-betul istilah panik, kacau. Dari berkaca dari itulah kami dari stakeholder ya, katakanlah dari tokoh adat, tokoh pemuda, dari desa dinas dan desa adat itu untuk membangun satu komunitas yang memang kita biar kejadian-kejadian itu bisa kita antisipasi. Artinya walaupun tidak harus sempurna gitu ya. Paling tidak kita sudah berjaga-jaga, berusaha. Nah dari hal tersebutlah kita punya inisiatif untuk membentuk suatu forum seperti ini. Nah Stungkare kami sangat bersyukur dengan dampingan beliau-beliau ini, kami selalu mengadakan sosialisasi baik itu di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah Pak ya, dan kami selalu bergandengan dengan beliau dari BPBD dan BMKG. Dan kita juga sudah dalam indikator yang sudah kita kirimkan kemarin itu sudah cukup lengkap memberikan informasi terkait dengan adanya peta tsunami. Jadi kami memberikan informasi, ada juga jalur evakuasi kemana masyarakat nanti harus ketika terjadi itu harus menyelamatkan diri. Dan juga ada tempat titik kumpul. Ya. Kalau dulu waktu kejadian yang kemarin kan sangat kacau. Jadi kemana-mana masih kemana-mana namun sekarang dengan adanya forum komunikasi Tsunami Ready ini, FRB ini, penanggulangan bencana ini, masyarakat sudah mulai paham, anak-anak nanti kemana dia sudah paham seperti itu. Dan ini akan menjadi program yang berkelanjutan yang akan kita programkan di dalam dan kita biayai dari APBD desa nanti. Mudah-mudahan nanti semakin banyak kita melakukan edukasi masyarakat, SDM ya, sumber daya masyarakat itu berkesinambungan dan kita terus melaksanakan upaya-upaya penyempurnaan sehingga sekalipun nanti itu terjadi, umpamanya ini terjadi, masyarakat sudah sangat paham untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun dalam beberapa pertemuan dialog kami itu ada beberapa juga yang menjadi PR bagi kami, catatan penting. Karena untuk evakuasi mandiri itu memang prioritasnya kepada masyarakat yang memang dalam kondisi yang sehat dengan tenaga yang kuat seperti itu. Nah berkaca dari kejadian tahun 2018 tentang berita hoax itu, yang paling menyedihkan itu adalah anak-anak itu sama disabilitas dan lansia. Itu sangat sulit kan, bagaimana formulasi yang tepat, yang evakuasi pas, yang pas juga ya, untuk mengevakuasi masyarakat seperti itu. Jadi saya yakin dengan kejadian yang kemarin itu, seandainya pun tsunami itu akan pasti sudah menjadi korban. Karena apa? Tidak ada langkah-langkah yang konkret ya, langkah-langkah yang konkret, sehingga masyarakat pada saat itu yang sakit, lansia dan anak itu kebanyakan masih tetap berada di wilayah rumah. Sedangkan orang tuanya sudah bagi yang paham kembali lagi karena itulah. panik ya. Baik ini karena sudah mulai ada yang bertanya, boleh dulu? Boleh nggak? Karena memang kita nggak mau menyanyiakan waktu dan kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Made di Sambangan, walaupun di Sambangan nggak apa-apa ya, kita sama-sama sharing. Selamat pagi bapak-bapak narasumber, sehat selalu. Yang Tiang mau tanyakan adalah kira-kira apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain yang tadi sudah disebutkan? Apakah rumah-rumah di sana juga sudah dibuat untuk antisipasi gempa atau seperti apa? Terima kasih informasinya. Silakan. Saya coba jawab ya. Kalau kegiatan mungkin untuk berbagai bencana itu sudah kita koordinasikan secara menyeluruh ya, termasuk juga di desa-desa di daerah pesisir. Bukan hanya soal tsunami saja, melainkan juga gempa walaupun tidak berpotensi tsunami.
kemudian juga banjir bandang. Kita tidak mau lagi seperti kemarin kejadian di Grogga, di Desa Penyabangan, Musi dan Banyupoh itu terulang kembali. Kita tetap jadi penanggulangan bencana secara umum kita jalankan secara kolektif, koordinatif semua di semua jenis bencana 9 itu yang ada di kajian risiko bencana. Tapi yang lebih spesifik lagi untuk mungkin di Desa Pengastulan sekitarnya ya, Kelurahan Seririt, kemudian Desa Lokepakse dan sekitarnya, kita sedang informasi ya dari Kabupaten Buleleng sedang menyiapkan yang disebut sebagai rencana kontingensi ya tulisannya, rencana kontingensi untuk bencana gempa bumi. Kita sedang siapkan itu, di mana yang dijadikan lokus itu adalah area sekitaran Pengastulan itu. Jadi kita memori tahun 76 itu kita jadikan lokus kita, skenarionya lebih tepatnya skenarionya untuk penyusunan rencon. Kita sudah punya rencana kontingensi untuk tsunami juga. Sudah disusun dari 2019 itu kalau nggak salah 2020 ya, 2020 hampir. Kita lanjutkan lagi dengan gempa. Nah, rencana kontingensi ini sifatnya fleksibel. Kita hanya mengambil contoh lokusnya saja di sana. Tapi mengingat risikonya itu di sepanjang garis pantai ya. Kita bisa fleksibelkan. Nah, di rencana kontingensi ini nanti akan dicantumkan berbagai upaya. Jadi istilahnya kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah siapa berbuat apa gitu ya. Terkoordinasi dengan pasti dengan berbagai instansi termasuk juga masyarakat. Jadi kita buat skenario seandainya terjadi bencana seperti ini, gempa bumi atau tsunami, siapa berbuat apa. Mulai pada saat evakuasi, kemudian ada kaji cepat, asesmen, kemudian pertolongan darurat. Kita sudah kita sudah tuliskan di rencana kontingensi itu sedang dalam penyempurnaan saat ini, sehingga nanti jelas akan didiseminasikan lagi, disebarluaskan informasinya sehingga seluruh masyarakat akan tahu. Jadi rencana kontingensi ini maksudnya yang paling utama adalah memberikan bahwa pemerintah menjamin nantinya bahwa jika terjadi bencana akan ada upaya yang terkoordinir. Gitu. Tidak melulu ke tsunami saja, tapi bencana-bencana lain. Jujur sebenarnya tsunami ini sebenarnya adalah bencana ikutan pada dasarnya. Bencana utamanya adalah gempa dengan mungkin skala di atas 7 itu biasanya. Di Pengastulan itu 7,4. Dampak lanjutannya adalah tsunami. Tetapi tidak menutup kemungkinan gempa kecil pun seperti Seririt 76 6,5 bisa mendatangkan dampak seperti itu. Jadi kita cover dia dengan suatu rencana kontingensi yang memadai nantinya. Demikian kira-kira. Baik. Pak Muhammad Ali mau menambahkan atau cukup dari? Cukup kayaknya. Karena memang masih ada lagi pertanyaan lainnya, boleh? Siap. Selamat pagi, terima kasih untuk siapa nih? Pak Ketut Yase di Jalan Linggar. Saya sebenarnya orang kota, cuman tidak ada salahnya kan kalau kami juga ingin tahu, misalnya saya sebagai masyarakat biasa yang memang juga mendengar kalimat ada gempa tsunami, apa yang seharusnya pertama kali kami lakukan sebagai masyarakat biasa. Saya untuk berusaha tidak panik pasti, tapi yang namanya kadang-kadang dengar ibu-ibu teriak, wah ada begini begitu, seperti apakah seharusnya menghadapinya. Jadi apa nih yang dari seorang masyarakat seperti kami, apa yang harus pertama kali dilakukan ketika memang mendengar kabar adanya gempa dan disusul dengan tsunami? Itu saja. Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat, salam sehat selalu dan semoga tidak terjadi cuman namanya juga tanggap bencana ya Bapak-bapak. Jadi kita harus memproteksi diri kita sendiri. Terima kasih, selamat bertugas luar biasa. Silakan. Kalau ini ya, kalau upaya-upaya yang secara dimulai dari diri sendiri untuk kejadian gempa ataupun yang disertai tsunami adalah upayakan untuk selalu ngeh ya, atau tanggap dengan misalnya ada getaran di sekitar kita. Langsung lah misalnya kalau dari praktek-praktek yang sudah kita lakukan, bersiaplah. Jadi sekitar tempat tinggal kita
ada tempat-tempat untuk kita melakukan evakuasi. Misalnya masuk dulu ke kolong meja, jangan dulu berlari, berhamburan. Pada saat getaran pertama itu. Getaran pertama kita sembunyi ya istilah saya. Masuk ke kolong meja, bertahan, hold istilahnya, atau masuk bertahan di ini secara ini ya, lapangan bangunan ya, pertemuan balok kolom bangunan itu. Namanya segitiga kehidupan ya, bisa bersembunyi di sana karena bangunan pada umumnya yang kuat adalah yang di situ. Kuat di situ ya, Pak. Walaupun temboknya jebol lah itu. Jadi upaya-upaya itu semestinya sudah kita semakin galakkan hingga ke level-level keluarga. Jadi rumah-rumah itu paling tidak sudah ini nanti kalau ini masuk kolong meja ke sana akan ada getaran. Masalah nanti akan timbul tsunami atau tidak kan berbeda-beda tiap daerah, Bu. Tidak kita ini ratakan ya. Buleleng ini kan sebenarnya kalau pusat sekali gempa di darat itu jarang sekali. Kita hanya merasakan getaran dari Karangasem gitu ya, atau dari Jawa. Tapi untuk keamanan kita di rumah maupun di instansi, di kantor-kantor, upayakan itu dulu. Jadi apa yang ada di lingkungan kita berdayakan untuk menggunakan itu sebagai alat evakuasi. Yang kedua, personil biasanya. Memang perlu latihan sih, ini tidak hanya diucapkan saja, perlu latihan. Jadi sudah ada mungkin di instansi-instansi seperti kantor-kantor pemerintah sudah ada personil-personil yang nanti ready. Sekian detik sudah katakanlah 20 detik sudah bisa dievakuasi. Personil-personilnya yang menuntun. Silakan Bapak Ibu. Ke titik evakuasi. Ke melalui jalur-jalur evakuasi. Di Pengastulan kami juga sudah pasang Pak Sekdasnya banyak sekali kita pasang di desa-desa lainnya juga supaya diikuti begitu, Bu. Dan juga yang penting di sini adalah dilatih. Ada atau tidak bencana, ada tidak gempa, latihlah itu di level keluarga. Hitungannya dibiasain aja gitu ya. Nonton di YouTube juga enggak apa-apa, sumber-sumber informasi banyak sekali. Kita tidak membelenggu masyarakat harus begini enggak. Latihlah itu sedini mungkin di level paling rendah di keluarga. Bisa kok. Kita hanya tinggal itu tadi membiasakan bisa karena biasa. Lanjut lagi boleh ya Pak sebelum kita kasih iklan lagi iklan layanan masyarakat tentang tanggap bencana. Selamat siang dulu pagi Bapak, mohon maaf ini bukan siang, masih pagi. Selamat pagi dulu untuk kedua narasumber yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin fokusnya ke hoax. Nah kalau misalnya kenalkan dulu, nama saya Bapak Suparto di Banjar Tegal. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau misalnya soal berita hoax ini, mohon maaf saya bertanya dengan Bapak Sekretaris Desa dari Pengastulan. Apakah memang ada grup WhatsApp untuk menginformasikan bahwa kalau ada informasi yang nggak benar, Bapak dari pihak Bapak menginformasikan bahwa itu bukan berita benar atau enggak, itu hoax. Apakah seperti itu? Terus untuk Bapak BPBD, kalau nanti kami ingin ada hotline nomornya nggak atau yang bisa dihubungi ketika memang kami menginformasikan sesuatu, minta tolong informasinya. Itu saja. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Muhammad Ali. Terima kasih Pak Nyoman Suparta dari Banjar Tegal. Terkait dengan berita hoax yang kemarin itu terus terang saja menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana ini. Sebelum kita mengetahui tentang ketika ada bencana itu apa yang kita lakukan, itu memang situasinya betul-betul sangat kacau ya. Tetapi dengan terjadinya berita hoax itu dan kita sudah dibentuk dalam satu komunitas, kita sudah terhubung ya. Kita sudah terhubung dengan BPBD, dengan BMKG melalui media-media, melalui aplikasi dan WA Group ya, seperti itu. Sehingga untuk sekarang setiap situasi-situasi terkait dengan kebencanaan kami sangat betul-betul sudah siap sedia dalam 24 jam. Ya, siap sedia dalam 24 jam untuk memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang benar terkait dengan kejadian. Dan kami juga sebagai otoritas yang bisa menyampaikan secara sah dan benar adalah kepala desa. Jadi ketika ada informasi, kalau informasi itu sudah kami terima
melalui aplikasi, melalui WhatsApp group dan lain sebagainya itu dari BPDB dan BMKG. Kami sebagai pemegang otoritas akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya kejadian gempa pada saat ini berpotensi tsunami atau tidak melalui media-media lokal yang kita punya. Contoh media lokal yang kita punya melalui corong masjid, melalui speaker yang ada di pura-pura. Ya mungkin kalau memang sangat insidentil kita ketok kul-kul itu apa yang masing-masing kul-kul itu. Kearifan lokal seperti itu. Mohon maaf dulu izin Pak Muhammad Ali karena ada telepon biar kita angkat dulu ya. Siap. Jadi dipending dulu jawaban dari hotline BPBD dan juga siap. seperti apa dari Desa Pengastulan. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi RRI Hai Bali Kengken. Nggih. Ini kita Astawa Pak Astawa di mana? Bungkulan. Oh, Bungkulan. Nggih, selamat pagi Pak Astawa. Terima kasih sudah bergabung. Narasumbernya saking api. Saking BPBD. Buleleng, Pak. BPBD. Tadi yang dengar kan menceritakan masalah gempa di Munring Seririt nih, pusatnya di Seririt itu yang catat itu nih, tanggal 14 Juli 76 yang baru datang dari Denpasar, sehingga dalam keadaan naik motornya yang ceritakan sedikit di pinggir-pinggir jalan itu banyak rumah yang hancur. Sudah itu sampai yang di Singaraja ramai sekali di rumah sakit itu. Nah, begitu setelah yang ingin mengetahui apa yang terjadi, gempanya itu sampai depan kapasitasnya, sampai yang dihancurannya. Ada seorang aparat dibilang tidak boleh sana karena ada tsunami, ada ini. Tukar sabunnya naik begitu, padahal tidak ada yang begitu. Tsunami-nya inilah informasi-informasi yang tidak benar, jangan sampai terulang begitu. Dia mengatakan kalau ingin tahu juga, kalau ada gempa itu kedalamannya berapa meter dari permukaan tanah maupun permukaan pantai, sehingga akan menimbulkan tsunami. Nah, apa kejauhan, apa dekat pantai atau ada di darat, itu yang ingin tahu. Sehingga kalau kita mengetahui misalnya dekat pantai, mungkin orang-orang dari pantai sudah lari mencari gunung. Sama dengan waktu itu yang sampai ke Bibit dan dibilang tsunami sampai ke Bibit yang mana itu, dan jangan sampai begitu lagi, tolong informasi yang tepat sehingga masyarakat dan mulai berabuk gitu karena tsunami langsung ke jurangnya ulung supaya tidak terjadi begitu. Sampun api memberikan informasi pada masyarakat betul-betul yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian Om. Santi. Luar biasa Pak Astawa, salam sehat selalu sebagai saksi sejarah hitungannya ya, karena beliau menyaksikan peristiwa tersebut. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi sempat tersendat. Silakan Pak Muhammad Ali, tentang berita hoax itu, apakah memang di desa sudah ada yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi jika ada informasi gempa seperti Siap. Nah, jadi setelah kami mendapatkan, setelah kami membentuk forum FRB di tingkat desa, jadi kita sudah mendapatkan berbagai informasi pengetahuan melalui dampingan BPD dan BMKG, dan kita sudah melaksanakan beberapa kali simulasi. Dan pada intinya untuk menyikapi kejadian yang sudah terjadi itu, pihak desa dinas dalam hal ini kepala desa mempunyai otoritas penuh, setelah menerima informasi dari BMKG apakah itu gempa itu berpotensi tsunami atau tidak, itu akan kepala desa yang nanti akan menyampaikan kepada masyarakat secara langsung. Jadi simpang siurnya nanti berita hoax di masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti penyampaiannya, karena kita juga di desa itu punya
WA Group punya, mungkin dalam pokoknya segala upaya. Dan yang paling sudah sering kita lakukan adalah dengan memakai corong ya, corong baik itu yang ada di pura ataupun di Masjid Banjarnegara, hingga masyarakat sadar. Kebetulan corong-corong kita yang ada di desa pengasulan itu, seandainya itu dibunyikan, itu sudah menyeluruh, artinya masyarakat di pojok manapun bisa di dengar, sudut ya? desa itu sudah bisa mendengar. Itu seperti luar itu. biasa. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahendra. Untuk pertanyaan dari Bapak sampai terakhir tadi Bu. Pak Astawul, ini dulu pertanyaan tadi Hotline hotline dari BPBD. Kalau dari kami BPBD Pak Kabupaten Suparte. Buleleng itu silakan saja seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng bisa menghubungi Pusdalops Penanggulangan Bencana ya, Pusat Pengendalian Operasi, disingkat Pusdalops Penanggulangan Bencana atau PB BPBD Kabupaten Buleleng di 0811 3892 247. Saya ulangi, 0811 3892 247. Nunas tulung niki via WA ya, masuk ke WA. Nunas tulung nanti misalnya ada kejadian apapun, kejadian bencana, Nunas tulung, karena kami juga akan melakukan verifikasi, tidak segala itu kami terima, kami akan verifikasi Nunas tulung informasinya yang paten, yang paten, fakta, tidak hoax. Juga dilengkapi dengan foto-foto kejadian. Mungkin kita ambil contoh beberapa kejadian kemarin. Mungkin pemasukan data itu, interpretasi Bapak Ibu di jalan itu ya, misalnya ada pohon tumbang itu yang masih kurang. Pohon tumbangnya tidak sampai mengganggu, misalnya jalan, tidak sampai bentuk jalan diberitakan. Itu sebenarnya harus kita verifikasi. Nanti kami akan diseminasi lagi bagaimana sih sebenarnya yang harus memberi laporan. Ya, memberi laporan itu laporan bagaimana? Istilahnya. Yang kedua tentang tadi Pak Astawul. Pak Astawul, mungkin saya tertarik untuk menjelaskan lebih awal dulu Pak mengenai apa-apa saja sih kriteria sampai munculnya tsunami. Nah, silakan. Biasanya nih dari fakta-fakta yang ada, tsunami itu muncul jika ada patahan. Gerak pertama itu patahan. Jadi patahan itu akan melakukan gerakan vertikal begini Bu ya, naik turun, ada satu bagian naik, satu bagian turun. Inilah yang akan menyedot, istilah kami, menyedot air laut menjauh dulu di pantai. Setelah gempa, patahan ini bergerak, kemudian mendorong, istilahnya mendorong air laut itu ke pantai. Daratan. Itu secara patahan kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari skala gempanya, umumnya minimal fakta kemarin 6,8 sudah berpotensi tsunami, tapi jarang sih, biasanya 7 minimal, 7 sampai yang kemarin kita skenariokan di Pengasulan 7,4 ya. Itu sudah berdasarkan hasil cek dari BMKG. Nah, untuk mengetahui apakah misalnya terjadi gempa 7 misalnya, belum tentu sebenarnya gempa 7 secara Richter itu menimbulkan tsunami. Bagaimana kok bisa belum tentu? Selama patahan itu tidak aktif, yang saya katakan itu. Itu selama itu tidak aktif, kemungkinan kecil. Yang kedua, yang bisa mengejudge ya, memberikan justifikasi bahwa menimbulkan tsunami adalah sistem yang dimiliki BMKG. Biasanya begini Bu, kalau gambaran saya pernah diinformasikan dulu melalui pencitraan satelit, BMKG akan melakukan semacam modeling. Di titik ini skala sekian, ini akan berpotensi tsunami dengan radius sampai berapa. Hasil itulah yang mungkin alatnya super canggih ya. Langsung seperti di Inaris, di Info BMKG, aplikasi BMKG itu muncul nanti skala sekian, skala Richter, MMI-nya sekian, tingkat kerusakannya, muncullah berpotensi tsunami. Jadi ada analisis dulu, tidak langsung, walaupun 7 belum tentu. Tapi begitu analisis BMKG sudah terbukti itu, ya. Ini sekalian juga kami informasikan. Silakan mungkin di download di HP masing-masing aplikasi Info BMKG niki. Silakan, di sana banyak sekali gempa tanggal sekian, potensinya bagaimana. Itu bisa dicek. Juga kami sekalian mempromosikan aplikasi. Itu bagus informasinya, karena biar Inaris personal gitu. Ini yang Inaris personal bawaan dari BNPB. Silakan masyarakat bisa itu, terus kita
setelah mendownload silakan berkonsultasi dengan kami bagaimana cara menggunakannya, terus mendapatkan berita itu menyikapinya bagaimana, silakan, kami terbuka. Termasuk di Pusdalop itu tadi yang kami infokan sebelumnya. Berarti tadi kalau Pak Astawa tanyakan adalah jarak untuk tahu bahwa itunya belum jawab. Oh ya, kalau jarak ya, kalau kedalaman itu yang berpotensi tsunami sebenarnya dalam sekali, minimal 10 kilo. Oke. Itu kalau saya langsung merinding, Pak. Syarat utama, Bu, syarat utama, maaf saya lupa. Pusat gempanya, epicentrumnya di laut, bukan di darat. Bukan di darat ya, tapi di laut. Kemarin di Pengastulan 5 sekian. Itu pun bukan di laut, bukan kalau laut, salah tapi, ya. Dia merupakan dampak dari Karangasem. Bergetarlah ke sini. Masalah mungkin pada saat air laut itu naik, ya mungkin ada gelombang angin dan sebagainya begitu. Baik. Terima kasih. Baik, kita break dulu. Luar biasa ini. Kami akan kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Dialog Interaktif. Hai Bali Kengken. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia membuat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Keselamatan adalah yang utama. Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana adalah: Nomor 1. Jangan panik. Nomor 2. Selamatkan diri kita baru membantu yang lain untuk mengurangi risiko jatuh korban lebih banyak. Nomor 3. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Namun, jika memungkinkan, penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Nomor 4. Bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Jika kita tidak menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka siapa lagi? Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tadi udah banyak sekali yang ingin bergabung. Mohon maaf karena tadi masih ada iklan layanan masyarakat. Oke, langsung saya sapa untuk penelpon berikutnya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Swastiastu, Gus Mau. Ya, Gus Mau. Oke, silakan Pak Gus Mau. Terima kasih secara langsung ke narasumber. Tadi sudah dengar dah langsung ya perbincangan dengan masalah bencana. Tapi saya ingin menyampaikan di sini, saya bapak-bapak kalian seorang pakar-pakar ahli dalam kebencanaan. Saya tinggal di kawasan Ceririt nih. Saya ngomong di Ceririt, kawasan Ceririt Desa Mayong. Ya, gempa-gempa memang khusus yang sangat trauma tahun 76 tuh. Ya, ini merupakan suatu bencana yang paling dahsyat saat ini. Rumah roboh, mana yang luka berat kalinya dan meninggal. Bangunan-bangunannya sudah ada yang kuat. Saya ingin bicara ke Bapak kalian ya. Pertama, dari BMKG sampai sekarang pun masa gempa tidak ada yang mampu mendeteksi masalah gempa ini. Ya,
ada para ahli mengatakan bahwa ingin isyarat-isyarat alam di gempa ini ya mengatakan bahwa kalau mempergunakan alat teknologi ini sampai kapanpun tidak bisa. Ini dipergunakan sebagai alat ya sudah gempa baru tahu ya berapa magnitudonya ini ada tsunami apa tidak. Sebelumnya ini kita harus tahu seperti hujan dan sebagainya kan tahu para cuaca ini tahu. Tapi gempa ini tahu nggak, ada nggak? Nah ini ada yang mengatakan di sisir pantai harus pasang penguin, burung penguin, ya sangat peka sekali. Penguin. Iya penguin. Di sini di Indonesia kan nggak ada. Nggak cocok di Indonesia Pak. Kedua iklimnya burung angsa. Daerah pinggir pantai berangsa dari itu kan tanda-tanda ada apa musuh datang atau alam bisa terbentuk anjing tuh. Jangan diremehkan deh. Ya meraung dan sebagainya itu tanda tuh. Tahu tak bahasa gitu. Ini saya di samping itu ada tanda yang lain pergunakan tradisional ini. Ya, sampai sekarang dulu luhur kita itu ya tahu adanya bencana ini. Dengan ada kemajuan teknologi ini ya saya bukan memungkiri ya, tapi kita membantu juga. Ya, sekarang sudah berkembang dan ya sudah gempa, hari sirine muncul. Itu yang kedua, masalah bangunan. Zaman dulu luhur kita itu bangunannya kan tidak ada yang beton seperti sekarang ini. Kan pakai kayu. Pakai pohon-pohon yang betul-betul yang kuat. Dengan bencana itu apa artinya? Luhur kita dulu sudah tahu. Bampuang angin singkengken, bampu bergempa ini. Saya sendiri nenek saya, luhur kita ini. Sampai sekarang tampulnya ada tuh. Gempa yang terjadi nanti tidak roboh. Nah ini yang lainnya pakai bataku pakai semen beton roboh. Nah inilah perlu dipikirkan yang sekarang sudah tinggi pakai beton silahkan. Ada bencana berapapun kekuatannya untuk roboh. Itu saya masukan saya. Kurang lebihnya maaf. Selamat berjuang. Terima kasih banyak. Om Santi Om. Sebagai penelpon terakhir karena waktunya tidak terasa ini ya 1 jam. Tapi mungkin ditanggapi terlebih dahulu untuk Pak Gusmang. Bapak Ibu seluruh masyarakat Buleleng memang salah satu yang bisa kita jadikan sarana untuk melakukan mitigasi bencana adalah kearifan lokal. Itu sudah kita sadari bersama. Di semua masyarakat di seluruh Indonesia punya kearifan lokalnya masing-masing. Bagaimana bisa mengantisipasi bencana, mungkin melalui tadi itu ada burung, ada segala macam. Seperti contoh yang tidak kita sadari dulu mungkin pada saat tsunami Aceh ya, di mana pada saat itu pendidikan tentang tsunami kita mungkin belum bagus, sehingga orang begitu air laut surut justru beramai-ramai cari ikan. Di situ korban banyak sekali. Jadi kearifan lokal itulah yang kita harus bina memang. Tidak kita pungkiri itu. Kejadian lainnya pun demikian. Pada saat misalnya sungai sudah mulai bermain-main dan sebagainya. Oh ini tanda-tanda itu. Memang betul Bapak. Kita juga sedang mendata berbagai kearifan lokal yang bisa dipakai untuk mengantisipasi bencana. Tapi sebenarnya kembali lagi Bapak Ibu, dari kearifan lokal itu ujung-ujungnya kembali ke sikap. Bukan tidak mungkin kearifan lokal ini justru akan membantu kita nantinya asal sikap kita benar. Sebab ada data dari BNPB sendiri, korban selamat itu 70% adalah karena kemampuan beradaptasi, kemampuan evakuasi. Siap. Semakin itu kemampuan adaptasi dan evakuasi termasuk menggunakan kearifan lokal itu semakin turun, resiko semakin besar. Itu data BNPB Ampuro. Ini kita tidak bawa datanya, tapi di lain kesempatan kita bisa ini kan. Jadi terima kasih sekali masukannya Pak. Memang kearifan lokal itu kita akan lebih jauh lagi kita pakai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah ini karena waktu juga mungkin Pak Muhammad Ali ada yang ingin disampaikan kepada
pendengar dan pemirsa kami. Silakan dari Pak Muhammad Ali dulu. Sebagai closing statement sekaligus nggih. Terima kasih. Jadi kami dari Desa Pengastulan yang sudah mungkin menjadi desa kedua di Bali yang akan menjadi Desa Tsunami Ready. Tentunya kami sebagai masyarakat yang sudah teruji ya, katakanlah dengan berbagai macam kejadian. Jadi apa yang disampaikan tadi dari Bapak BPBD bahwa pengetahuan kita tentang kebencanaan itu sangat penting. Tanpa pengetahuan maka kita tidak akan mengerti, dan itu yang akan menimbulkan dampak dan resiko yang sangat besar bagi kita. Oleh karena itu kami ya dari FRB yang sudah kami lakukan di desa adalah memberikan pendidikan, pemahaman dari tingkat sekolah masyarakat itu terkait dengan upaya dan apa-apa yang akan dilaksanakan ketika terjadi gempa ataupun gempa yang berpotensi tsunami. Dan Bapak-bapak, terus terang saya juga akan sampaikan bahwasanya kami juga punya sekolah pendidikan bagi usia dini untuk mengenal yang namanya gempa. Gitu. Jadi kami gempa itu harus betul-betul kita pahami dengan meningkatkan sumber daya kita ya, mengetahui sumber daya kita terkait dengan pemahaman ketika terjadi apa yang kita lakukan, itu saja sebenarnya. Nah, dengan kita peka dengan itu, maka mungkin risiko yang akan ditimbulkan dari bencana tersebut itu akan kita minimalisir. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Ali. Selanjutnya Pak Mahendra. Kalau closing statement dari Bang mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Muhammad Ali. Kepekaan itu penting, sabar di keluarga. Jangan bosan-bosan untuk menggali ilmu pengetahuan karena makin zaman digital, informasi banyak sekali, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kesiapsiagaan kita juga bisa dipakai di level keluarga. Mungkin bapak ibunya mengingatkan anak-anaknya, terus bagaimana men-set katakanlah ruangan atau rumahnya supaya lebih aman dan sebagainya. Jadi walaupun bencana apapun datang, kesiapsiagaan itu intinya. Yang kedua, koordinasi. Kami tidak menutup kemungkinan koordinasi ini kan kami sebagai leading sektor koordinasi kebencanaan di Kabupaten Buleleng, justru kamilah yang mengharap sebenarnya masyarakat bisa menjadi garda terdepan di sini. Masyarakatlah yang di depan duluan menghadapi kejadian bencana. Jadi kesiapsiagaan itu mendukung sekali peran masyarakat di depan. Itu sudah sejalan dengan upaya mitigasi bencana yang sudah digembar-gemborkan dari BNPB di beberapa waktu yang lalu. Mungkin demikian statement dari Tiang. Siap. Terima kasih. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami Bapak Igede Mahendra STMM selaku analis kebencanaan BPBD Buleleng dan juga Bapak Muhammad Ali Sekdes Desa Pengastulan. Semoga apa yang kita informasikan ya bisa membantu dan pastinya menjadi mawas diri buat kita semuanya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Sebelum